Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa nittaba'a hudah. Ya. Kita ambil tema yang baru ya, yaitu hukum mencaci para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim dan mengurangi hak-hak mereka ya. Jadi hukum mencaci para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, apa hukumnya? Bagaimana dengan orang-orang yang mengurangi hak-hak mereka ya? Yang pertama, lihat. Para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat adalah orang terbaik setelah para Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Khairul kuruni qarni ya. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah SAW ya. Kemudian ya, mereka adalah orang terbaik ya setelah Nabi SAW. Mereka yang membawa agama ini. Siapa yang menyampaikan agama kepada generasi setelah Nabi SAW, setelah generasi setelah orang pada masa Nabi? Para sahabat kan, memperjuangkan. Mereka yang memperjuangkan agama ini, menyampaikannya kepada semua manusia yang mereka temui ya, kepada anggota-anggota suku mereka. Bahkan para sahabat ridwanullah taala alaihim, apa semuanya meninggal di Madinah? Tidak kan? Banyak meninggal di tempat lain, menyebarkan ilmu kemana-mana, menyebarkan agama. Yang meninggal di Irak, di Mesir, ya kan? Yang meninggal di di Syam, meninggal di tempat-tempat yang lain, ya kan? Karena mereka keluar dari Madinah dan menyebarkan agama. Ya. Semua ini dan juga keutamaan-keutamaan mereka lainnya menjadikan kita wajib untuk mendudukkan mereka pada tempat yang terhormat dan menjaga kehormatan mereka. Jadi karena mereka begitu besar jasanya, sehingga kita harus memuliakan mereka semua dan mendudukkan mereka pada tempat yang terhormat dengan tidak merendahkan, dengan tidak mencela mereka ya. Ada enggak orang yang mencela para sahabat? Banyak ya. Di antaranya Rafidah ya, sekte Syiah Rafidah yang menganggap para sahabat adalah kumpulan para pengkhianat. Mereka anggap para sahabat munafiqun, orang-orang munafik ya. Ada juga yang membenci Ahlul Bait yang disebut dengan kaum Nawasib ya, benci Ahlul Bait. Ada juga Khawarij yang mengkafirkan Ali, Muawiyah, ya, Abu Musa al-Asy'ari dan Ammar bin As dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya kan. Adapun Ahlu Sunnah, mereka ya tidak demikian sikap mereka ya. Mereka menghormati Ahlul Bait, mereka menghormati para sahabat semuanya. Semua para sahabat ridwanullah taala alaihim tanpa berlebihan dan tanpa merendahkan seorang pun di antara mereka. Itulah kita Ahlu Sunnah ya. Kita lihat sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait para sahabat ridwanullah taala alaihim. Yang pertama, lihat di belakangnya, meyakini keadilan mereka. Meyakini keadilan mereka. Apa yang dimaksud dengan keadilan para sahabat? Bukan keadilan dalam bahasa Indonesia. Adil, apa makna adil dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia apa makna adil? Apa itu adil? Apa ya kalau orang sebut adil, berbuat adil? Apa makna adil? Apa makna adil? Masa nggak tahu mana adil? Dalam bahasa Indonesia apa? Membagi sesuatu dengan rata. Itu diantara maknanya ya. Yang lain misalnya makna adil apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi adalah tuh sahabat, yaitu keadilan para sahabat. Apa maknanya? Bukan dalam bahasa, jangan salah ya. Dulu ini juga ada yang salah memaknai ya. Keadilan para sahabat itu adalah meyakini bahwa mereka ya tidak ya melakukan kebohongan sama sekali dalam periwayatan mereka. Ya. Mereka tidak melakukan kebohongan dalam periwayatan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu makna keadilan para sahabat ya. Sehingga tidak diperiksa keadaan para sahabat. Sehingga kaidahnya as-sahabah kulluhum udul. Kalau orang-orang setelah sahabat itu diperiksa, dia terpercaya, dia pelupa, dia dan sebagainya lah ya. Keadaan perawi itu. Kalau sahabat tidak, karena mereka jujur semuanya dalam periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu makna apa? Makna keadilan para sahabat. Saya ada definisinya.
Nah, apa definisinya? Nah, wal muradu bil adalati tsabitati li jami'is sahabah indal muhaddisin, yang dimaksud dengan adalah yang tetap bagi semua sahabat menurut para muhaddisin, tajannubu ta'ammudil kadzib fi riwayah, yaitu mereka menjauhi sengaja berdusta dalam periwayatan, wal inhirafi anha, dan menyimpang dalam periwayatan, birtikabi ma yujibu adama qabuliha, dengan melakukan apa yang mengharuskan tidak diterimanya riwayat. Yang dimaksud dengan adalah sahabat adalah apa? Yaitu meyakini bahwa mereka menjauhi sengaja berdusta dalam periwayatan. Meyakini bahwa para sahabat itu ya sengaja berdusta dalam menjauhi ya sengaja berdusta dalam periwayatan. Ya, itu makna keadilan para sahabat. Menjauhi sengaja berdusta dalam periwayatan dan menyimpang dari riwayat tersebut ya, yang mengakibatkan tidak diterimanya riwayatnya. Ya. Atau dalam pengertian yang lain, ya, maknanya apa? Ya, kata Ibnul Anbari, al-muradu min adalati sahabah, yang dimaksud dengan keadilan sahabat, qabuli riwayatihim min ghairi takallufil bahsi an asbabil adalah wa talabit tazkiyah. Ya, yang dimaksud dengan keadilan sahabat itu kata Ibnul Anbari, yaitu qabuli riwayatihim, menerima riwayat mereka. Apa maknanya? Menerima riwayat mereka dari Nabi SAW. Min ghairi takallufil bahsi, tanpa bersusah payah mencari ya sebab-sebab keadilannya, tanpa bersusah payah mencari-cari apa yang menyebabkan riwayatnya diterima. Tidak diperlakukan seperti itu, karena semuanya apa? Mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau orang lain ya kan diperiksa riwayatnya, diperiksa orangnya. Ya kan? Perawi itu kan diperiksa semuanya. Ya kan? Semua rantai periwayat itu diperiksa orangnya satu-satu. Kecuali sahabat, tidak. Kalau sahabat menyampaikan hadis dari Nabi SAW tidak diperiksa, dia jujurkah, dia enggak jujurkah, enggak diperlakukan seperti itu. Karena kaidahnya apa? As-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Itu makna adil tadi. Yaitu meyakini bahwa para sahabat itu yang menjauhi sengaja berbohong dalam riwayatnya, ya. Kemudian ya menyimpang darinya dengan melakukan apa yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat. Harus kita yakini bahwa sahabat itu menyampaikan hadis itu jujur dari Nabi SAW, tidak mungkin bohong, tidak mungkin berbohong ya, dan tak mungkin dia merubah riwayatnya, ya, yang menyebabkan riwayatnya tidak diterima. Itu makna adil, bukan adil dalam bahasa kita. Ya. Meyakini keadilan mereka ini akidah pertama Ahlussunnah terhadap sahabat ya, dan bahwa mereka adalah manusia terbaik dan paling utama setelah para nabi. Meyakini mereka udul, ya, jujur dalam periwayatannya. Kemudian apa? Dan juga meyakini mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat Nabi SAW. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan apa? Khairu ummati al-qarnul lazi bu'istu fihi. Ya, umatku yang terbaik adalah generasi yang aku diutus di tengah mereka. Itu para sahabat, itulah generasi yang terbaik ya. Paham ini? Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia terbaik? Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah ditanya, siapa manusia terbaik? Apa jawab beliau? Aqrani, orang yang sezaman denganku, yaitu para sahabat ya. Summal lazina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in. Summal lazina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi atba tabi'in ya. Jadi sahabat itu generasi terbaik. Sahabat itu generasi terbaik ya. Maka tidak ada orang yang bisa menandingi sahabat, enggak ada. Ya, dalam segi akidahnya, dalam segi amal solehnya, siapapun kita, ya enggak ada yang bisa menandingi apa? Sahabat. Ya, pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Ibnu Mubarak kalau enggak salah, mana yang lebih baik, Ammar bin As atau Umar bin Abdul Aziz? Ya kan? Kata Ibnu Mubarak, debu yang masuk ke matanya Ammar bin As dalam beberapa peperangannya dengan Rasulullah SAW itu lebih baik dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Karena Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Ammar bin As adalah sahabat Nabi Ridwanullah. Bukan Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Nah, jadi meyakini keadilan para sahabat, itu makna adil tadi ya. Kemudian juga meyakini bahwa para sahabat adalah orang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Yang kedua, meyakini bahwa mereka tidak maksum dari kesalahan. Ya, mereka bukan orang yang maksum dari kesalahan. Yang maksum cuma satu, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak maksum dari kesalahan. Ijma mereka yang maksum, ya. Ijma mereka bersepakat atas suatu urusan, itu maksum, ya. Mereka misalnya berijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian mengangkat Umar, kemudian mengangkat Utsman, mengangkat Ali. Ya, ijma mereka mungkin salah, ya kan? Atau ijma mereka untuk mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di berbagai lembaran di masa Rasulullah SAW, nggak mungkin itu salah, ya. Tapi pribadi mereka, apakah maksum mereka? Nggak mungkin salah. Sebagaimana keyakinan orang Syiah bahwa Ahlul Bait itu maksum semuanya, enggak, ya. Tapi kalaupun mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mereka punya amal-amal soleh yang membuat dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mereka punya amal soleh yang luar biasa. Mungkin ada sahabat yang melakukan dosa kecil misalnya, kemudian mereka punya amal soleh yang luar biasa yang menghapuskan dosa kecil mereka, ya. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah terhadap sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim, ya. Jadi jangan meyakini bahwa sahabat itu maksum dari kesalahan. Tidak, kita enggak meyakini demikian. Kita tidak meyakini seperti itu, ya. Apakah mungkin mereka melakukan kesalahan? Mungkin, ya. Nah, lihat kata Ibnu Taimiyah, ya, dalam akidah wasitiyah tentang keyakinan Ahlussunnah terhadap para sahabat, ya. Kata beliau apa? Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok akidah Ahlussunnah wal jamaah adalah hati mereka dan lisan mereka selamat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bihi fi qaulihi, sebagaimana Allah terangkan mereka dalam firman-Nya, wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, apa ucapan mereka? Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan kebencian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau pengasih dan penyayangnya. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah terhadap para sahabat, yaitu apa? Lisan mereka dan hati mereka selamat terhadap sahabat Nabi SAW. Tidak mencela, tidak merendahkan, tidak mendiskreditkan para sahabat Nabi SAW, ya. Kemudian kata beliau, ya, juga berdasarkan sabda wa ta'atun Nabi SAW. Mereka juga Ahlussunnah juga taat kepada Nabi SAW yang melarang mencela para sahabat beliau. Kata Rasulullah apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Fawallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku ada di dalam genggamannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud besar sekali. Seandainya ada seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak sampai 1 mud dan tidak pula sampai setengah mud sedekah mereka. 1 mud tahu? 2 genggam tangan ini nih, laki-laki yang mu'tadil, itu disebut dengan mud, ya. Setengah mud segini, 1 mud segini, ya kan? Mereka sedekah makanan kurma mungkin sahabat segini, itu enggak sebanding pahalanya dengan orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Karena mereka saat itu dalam kesulitan, ya kan? Dalam kesusahan, tidak ada yang mendukung mereka. Nah, maka jangan mencela para sahabat, ya. Kemudian kata beliau, wa yuqbiluna wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Ahlussunnah menerima apa yang disebut dalam kitab, dalam sunnah dan ijma' terkait dengan keutamaan dan kedudukan para sahabat. Quran menyebutkan keutamaan sahabat, kita terima. Sunnah juga menyebutkan keutamaan para sahabat. Ya, ijma', ya, ulama juga menyebutkan keutamaan sahabat. Kita terima, ya. Juga maratibnya, tingkatannya, sahabat enggak semua kedudukannya sama. Ada yang paling utama, ya. Seperti apa? Al-Khulafaur Rasyidun al-Arba'ah, ya. Man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Di antaranya dibedakan apa? Wa yufaddiluna, mereka mengutamakan orang yang berinfak sebelum fathu
yaitu apa? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, wa qatal dan berperang ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Orang yang berinfak ya sebelum perjanjian Hudaybiyah dengan orang yang berinfak dan berperang setelahnya tidak sama keutamaannya, ya kan? Wa yuqaddimuna al-muhajirin 'alal ansar. Ahlus sunnah mendahulukan ya orang muhajirin dan daripada ansar dari segi keutamaan. Mana lebih utama secara umum? Muhajirun atau ansar? Al-muhajirun mereka yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah SAW ya. Ya. Nah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa para sahabat secara personal bukan orang yang maksum dari kesalahan, tapi mereka tidak juga dikatakan sebagai para pendosa, ya kan, sebagaimana keyakinan orang-orang yang menyimpang seperti Syiah ya. Mereka mengatakan sahabat pendosa semua kan, bahkan munafikun mereka bilang ya. Dan kalaupun sahabat ada ya yang terjatuh ke dalam kesalahan, maka apa? Maka mereka melakukan amal soleh, sudah melakukan amal soleh yang menutupi dosa-dosa mereka ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya. Kata beliau apa? Wa hum ma'azalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun min kaba'iril ismi wa saghairihi. Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang maksum dari dosa besar maupun dosa kecil. Bal yajuzu alaihimuz dzunub fil jumlah. Mereka juga mungkin enggak sahabat berdosa? Mungkin enggak sahabat Nabi berdosa? Mungkin, ya kan? Walahum fis sawabiqi wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum. Tapi mereka punya amal-amal soleh, ya, keutamaan-keutamaan yang mengharuskan dosa mereka diampuni, ya. In sadara, jika ada dosa mereka. Hatta innahum yughfaru lahumus sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahu. Bahkan dosa-dosa mereka diampuni yang tidak diampuni bagi orang yang hidup setelahnya. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhu sayyi'at malaisa liman ba'dahum. Karena mereka punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka, yang kebaikan itu tidak punya oleh orang setelah mereka ya. Paham ini? Jadi Ahlus Sunnah tidak meyakini kemaksuman sahabat. Kalau mereka melakukan dosa kecil atau ada yang terjatuh ke dalam dosa besar, maka mereka semua apa? Punya kebaikan yang sangat banyak yang menghapuskan dosa-dosa mereka ya. Enggak ada yang kita enggak mengatakan maksum ya. Syiah meyakini Ahlul Bait maksum, sahabat lain tidak. Ali maksum, Fatimah juga maksum, enggak mungkin salah kan. Kalau sudah maksum, konsekuensinya apa? Apa konsekuensi orang yang dikatakan maksum? Ucapannya itu pasti benar, ya kan? Sama dengan ucapan Rasulullah sebagai orang yang maksum, ya kan? Makanya Syiah itu hadis-hadisnya bukan kalau Allah kalau Rasul dalam hadisnya, tapi perkataan-perkataan imam, karena imamnya dianggap maksum semuanya. Kamu bilang Biharul Anwar atau kitab Usulul Kafi, apa itu sabda Rasulullah? Isinya tidak. Perkataan Ja'far Shadiq. Karena imamnya dianggap apa? Dianggap maksum, enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Selanjutnya, meyakini bahwa sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masuk surga, maka mereka adalah penghuni surga. Ini keyakinan kita. Kalau ada sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah dia adalah ahli surga, maka dia adalah ahli surga. Siapa misalnya? Ya, al-asyara al-mubasysyarun bil jannah. 10 orang sahabat yang jamin masuk surga ya. Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi? Talha. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Siapa lagi? Siapa enggak? Sahabat semuanya masuk surga enggak? Yang disebutkan 10 secara sekaligus ya. Nah, siapa lagi selain al-asyara al-mubasysyarun bil jannah yang Rasulullah mengatakan dia ahli surga? Bilal misalnya, ya kan, Rasulullah dengar suara terompahnya di surga. Siapa lagi? Khadijah radhiyallahu taala anha yang Rasulullah jelaskan Allah bangunkan untuknya istana di surga dari permata yang berlubang dalamnya ya, permata yang besar. Siapa lagi? Sumayyah Alu Yasir, ya kan? Sumayyah bukan Sumayyah yang ini. Kalau kita insya Allah masuk surga ya. Alu Yasir, kata Rasulullah apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir. Ya, kalian masuk surga ya. Sahabat yang lain misalnya siapa? Sabit bin Qais bin Syammas ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat
dinyatakan oleh Rasulullah masuk surga, maka jangan kita katakan dia nggak masuk surga, ya kan? Seperti orang-orang Syiah, mereka mengatakan sahabat-sahabat yang utama itu murtad semua, ya kan? Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, Ali enggak, kan? Karena menurut mereka Rasulullah itu sudah menunjuk Ali sebagai khalifah pengganti beliau, ya kan? Tapi sahabat-sahabat enggak menyerahkan kekuasaan ke Ali, malah nunjuk Abu Bakar. Maka dengan demikian mereka murtad semua, gitu kan? Apa? Katanya, Ustaz tahu nggak Ustaz yang keluar dari sunnah? Tahu sih yang keluar dari salah? Coba hadis sunnah Keluar dari sunnah. yang maksudnya dia melenceng gitu kayak belok Ya biasalah, memang banyak manusia yang nggak kuat, ya kan? Ustaz tadi pagi kan anak lihat trends gitu kan, ada yang ngomong kalau dia murtad tuh karena dia capek sholat 5 kali sehari tapi tetap dikasih cobaan. Terus katanya kenapa kita bacaan sholat pakai bahasa Arab padahal kita orang Indonesia. Nah kita gimana mau ngerti bacaan kita kalau Ya, bacaan ya belajar. Gimana mau ngerti, ya belajar. Kalau kamu nggak belajar, ya gimana mau ngerti, ya kan? Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, gitu kan? Ilmu itu dengan apa? Dengan belajar, ya kan? Orang sholat, jangan berpikiran saya sholat kok Allah masih menimpakan musibahnya kepada saya. Bahkan semakin kuat iman kita semakin banyak musibah. Ya kan, benar kan? Makanya kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling keras cobaannya adalah Nabi. Kemudian yang paling kuat imannya setelah Nabi. Kemudian yang berikutnya, memang begitu. Ya kan? Semakin besar ujian, semakin besar juga pahala. Inna izamal jaza ma izami al-bala. Ya kan? Jangan dikira ujian itu Allah benci kepada kita, enggak. Ya. Justru itu perkataan orang-orang yang sesat, ya. Fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ada manusia yang kalau Allah timpakan musibah kepadanya, kemudian Allah sempitkan rezekinya, dia bilang apa? Tuhanku menghinakanku. Enggak. Ujian itu untuk meningkatkan kedudukan seseorang. Untuk meningkatkan kedudukan seseorang. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jangan berkira saya sudah sholat kok masih diuji. Kebaikan pun juga ujian, ya. Kebaikan pun yang Allah berikan juga ujian. Sebagian orang diuji dengan yang baik, sebagian diuji dengan yang buruk, gitu kan. Harta benda, ujian enggak? Ujian, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, itu ujian. Ya kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami timpakan kepada mereka yang baik dan buruk sebagai ujian. Baik juga ujian, bisa enggak bersyukur. Buruk juga ujian, bisa enggak bersabar. Karena orang mukmin yang ada apa? Syukur dan sabar, ya kan? Terus ada yang ngomong di komentar katanya sholat kan boleh pakai bahasa Indonesia. Ini kok nggak Salat kan dibilang oleh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, ya kan? Iya kan? Rasulullah salatnya pakai apa? Pakai apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, biar bagaimana supaya saya bisa meresap? Ya kamu belajar bahasa Arab, ya kan? Terus ada yang bilang kenapa harus pakai bahasa Arab? Ya. Maksudnya nggak sih Ustaz, kayak kenapa setiap kan kita kan umat Islam kan di seluruh dunia, tapi kenapa harus semuanya ke bahasa Arab gitu? Ada nanya gitu. Seramane kayak aku. Harus dengan bahasa. Ya Al-Quran. Coba kitab-kitab yang lain, ya kan? Ada Injil dengan segala macam bahasa. Yang asli mana? Yang enggak, Injil mana yang enggak ada kan? Enggak ada. Quran itu nikmat Allah SWT yang luar biasa bagi kita. Ya kan? Quran kita satu bahasa, satu Arab. Satu bahasa dengan bahasa Arab, itu nikmat Allah SWT yang luar biasa besar bagi kita semua. Orang lain enggak ada yang kitabnya yang seperti itu. Kitabnya dengan bahasa apapun dianggap kitab yang asli juga kan? Tidak. Sehingga mungkin terjadi distorsi, penyimpangan ketika diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Kita tidak. Bahasanya satu, ya kan? Nah, sehingga orang harus belajar bahasa Arab. Sehingga dia paham Al-Quran, dia paham bacaan sholat, ya kan? Tadi pagi kapan ya? Karena lihat 20 santri dilihatin sama ustadznya karena di
lahirnya dia punya keturunan soleh. Kok masih ada satu orang yang punya pikiran kayak gitu, percaya gitu? Iya, makanya jangan gulu kepada orang-orang yang dianggap baik ya. Al-gulu fi salihin, berlebihan terhadap orang soleh gitu kan. Jadi perkataannya dianggap benar semuanya, tidak, ya kan? Tidak. Banyak juga orang-orang yang berpakaian ulama tapi sebenarnya bukan kan. Yang kenapa percaya gitu? Dibersihin, gimana bersih? Emang kotor gitu kan. Ya kan? Makanya orang paling sesat pun ada pengikutnya. Ya. Orang yang ngalor ngidul pun ada yang ngikutin, coba, ya kan? Dajjal aja ketika muncul ada pengikutnya, ya. Jangan heran. Ya kan? Baik, lanjut ya. Kemudian, jadi yang bagian C apa? Meyakini bahwa sahabat ini dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka masuk surga, maka mereka adalah penghuni surga. Sahabat semuanya masuk surga, ya kan? Cuma ada orang-orang khusus yang kata Nabi masuk surga. Ya. Seperti al-asyara al-mubasysyarun bil jannah, Thabit bin Qais bin Syammas, Bilal bin Rabah, ya kan, Khadijah dan sahabat-sahabat yang lain, maka kita yakini mereka masuk surga. Ya. Tapi kalau orang mati, kita nggak boleh memastikan orang masuk surga ya. Walaupun dia mati di belakang Rasulullah ketika jihad gitu, ya kan? Yang selanjutnya, wajib mengikuti mereka. Wajib mengikuti mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Ikuti mereka, ya. Kemudian mencintai mereka, memuliakan mereka para sahabat dan menunjukkan loyalitas kepada mereka tanpa sikap berlebihan. Wajib mencintai, menghormati, mengikuti dan memberikan loyalitas, keberpihakan kepada mereka tanpa berlebihan, enggak boleh gulu juga, ya kan? Kemudian membenci orang yang membenci mereka, yang mencaci dan memusuhi para sahabat. Orang-orang yang mencaci para sahabat, yang caciannya luar biasa ya. Itu juga kita benci. Dan menghukuminya dengan bid'ah dan sesat. Orang yang mencaci maki sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim, ya. Kita juga membenci mereka. Karena banyak orang yang mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Padahal agama ini sampai kepada kita adalah dengan jalur sahabat, enggak mungkin, ya kan? Dari Nabi langsung ke kita kan enggak mungkin. Kan melalui sahabat, mereka yang langsung berguru kepada Nabi SAW. Kemudian disampaikan kepada generasi yang berikutnya dan berikutnya. Sampai tersebar. Ya. Jadi orang yang mencaci maki sahabat, karena tahu nggak kenapa ada yang membenci para sahabat? Padahal di masa Nabi SAW kan nggak ada perpecahan sama sekali. Ya kan? Bagaimana awal masuknya orang yang menimbulkan ya kebencian terhadap para sahabat? Yaitu dengan adanya seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Kemudian dia bersikap berlebihan terhadap para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib, ya kan? Terutama Ali bin Abi Thalib, dia menyanjungnya dengan secara berlebihan dan diikuti dengan celaannya terhadap sahabat yang lain. Ya, disitulah mulai tersebar ya kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bagian membenci orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi SAW. Rasulullah kan larang kita untuk mencaci sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, ya. Kemudian kan tadi pelajaran sirah kan katanya kan ada cerita Nabi yang dibilangin yang sahabatnya nyuruh Nabi bilang ke orang musyrik tuh bilang laknat mereka begitu, terus Nabi bilang aku datang membawa kasih sayang gitu kan. Berarti Nabi nggak pernah doain orang yang kayak laknatullah gitu. Secara pribadi nggak dibolehkan. Secara umum iya, secara umum. Tapi secara pribadinya, menunjuk personnya. Ya, iya. Baik. Selanjutnya, menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Sahabat ada perselisihan, ya kan? Misalnya yang terjadi dalam perang Siffin, perang Jamal misalnya, kan sahabat semua, ya kan? Aisyah, kemudian Talha dan Zubair, kemudian perang melawan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam perang Jamal juga, ya kan? Dan perang-perang yang lain, perang Siffin. Nah, itu ada sahabat berselisih pendapat di situ.
Kita tidak boleh ikut menyalahkan satu sahabat dan memuji sahabat yang lain. Bagaimana sikap Ahlussunnah dalam hal tersebut? Sikap kita adalah meyakini bahwa mereka semua adalah para mujtahid, ya. Kalau benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala benar, pahala ijtihad. Kalau salah, maka dia dapat 1 pahala, pahala berijtihad, ya. Dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh membicarakan perselisihan di antara para sahabat itu dengan maksud mencela salah seorang mereka. Enggak boleh. Sebagaimana Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Dia laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Dia dapat pahala atas kebaikannya dan dosanya dia yang menanggung, ya. Nah, jadi harus menahan diri dari membicarakan para sahabat. Karena ada orang menyalahkan Muawiyah, ya kan? Dia yang sebagai orang yang rakus kekuasaan, yang mencurangi Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, ya. Padahal Muawiyah itu sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim yang harus kita muliakan, harus kita hormati. Muawiyah termasuk dalam pujian, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang memuji para sahabat. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa kita merendahkannya? Kemudian bagian yang kedua, udah jelas ini sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, ya. Yang kedua, orang yang dikenal mencaci para sahabat. Ada beberapa kelompok yang menyimpang yang melakukan perbuatan tercela ini, itu mencaci maki para sahabat, ya. Di antara kelompok yang dikenal melakukan itu adalah Syiah Rafidhah. Tahu disebut dengan Syiah Rafidhah, ya kan? Mereka ini menolak kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, ya. Ketika mereka dalam sebuah peperangan, kemudian mereka menyatakan menolak kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga khalifah setelahnya, ya. Maka mereka disebut dengan Rafidhah, yaitu yang menolak. Rafidhah artinya menolak kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan khalifah setelahnya. Nah, Syiah Rafidhah di antara ajaran mereka adalah mencaci maki para sahabat, ya. Bahkan ada doa saname Quraisy, ya kan? Doa 2 berhala Quraisy. Mereka anggap Abu Bakar dan Umar itu adalah 2 berhala yang disembah oleh orang Quraisy, gitu, ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat kafir, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya kan? Kemudian Hafsah, Aisyah, semuanya dianggap kafir, ya. Yang tidak cuma ada 7 orang aja. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, ya kan? Hasan dan Husain. Hasan pun masih ada yang meragukan dia, kan? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Aswad, Bilal bin Rabah. Itu aja, Abu Sa'sya. Hanya beberapa orang. Selebihnya murtad semua kata mereka. Karena enggak mau menyerahkan kekuasaan kepada Ali. Enggak mau menyerahkan imamah kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah alaihissalam dan menganggap mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci dan merendahkan mereka. Jadi mencaci sahabat mereka anggap ibadah itu yang besar pahalanya, ya kan? Jadi kalau mereka mengatakan la'an Allah atas Abu Bakar, itu dapat pahala bagi mereka. Ya kan? Kan mereka mengadakan perayaan-perayaan, kan? Perayaan-perayaan itu penuh dengan cacian terhadap sahabat, menyanjung Ali bin Abi Thalib dan Husain setinggi langit, kemudian menjatuhkan para sahabat yang lainnya. Diberi gelar yang buruk. Nantilah saya bawakan referensi mereka yang menyebutkan di situ celaan-celaan yang buruk terhadap siapa? Terhadap para sahabat, ya. Salat mereka beda juga, ya. Salat mereka beda salatnya sama kita. Kan kalau salat harus nempelkan jidar ke tanah yang dibawa dari Karbala, kan? Dia harus salat di atas tanah. Jadi ada tanah yang bikin bulat kayak biskuit gitu. Ada dijual di Indonesia juga ada. Ya. Padahal dengan perbuatan itu mereka justru semakin jauh dari Allah, ya kan? Mereka menganggap itu ibadah, ya. Padahal itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beralasan bahwa perbuatan itu didasari oleh kecintaan kepada Ahlul Bait. Apakah Ahlul Bait bermusuhan dengan sahabat? Tidak. Ahlul Bait itu punya hubungan yang luar biasa dengan sahabat. Buktinya dilihat ini, ya kan? Umar bin Khattab itu menikahi adiknya Husain. Siapa? Ummu Kulsum. Adiknya Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, ada namanya Ummu Kulsum. Ya.
Itu dinikahkan dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bagaimana mungkin dia katakan orang kafir? Mungkinkah Ali menikahkan anaknya dengan orang kafir? Karena mereka bilang Umar itu kafir. Mungkin nggak anaknya dinikahkan dengan orang kafir? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Umar dari Islam. Atau Ali sedang bertaqiyah, sedang berpura-pura. Padahal Ali adalah jagoan. Jagoan yang luar biasa, ya kan? Jagoan hebat. Mungkin dia bertaqiyah, berpura-pura, ya kan? Sebenarnya dalam hatinya menyatakan Umar kafir, tapi lisannya enggak. Apakah mungkin begitu? Tidak. Konsekuensinya menunjukkan bahwa Umar adalah orang mukmin, ya kan? Nah itu lihat dia kekerabat satu aja, banyak lagi contohnya lain itu. Sahabat yang Ahlul Bait saling menikah itu banyak, ya kan? Bahkan ya kan siapa namanya? Ja'far Shadiq itu neneknya dari pihak ibu itu adalah cucunya Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Jadi sahabat dengan Ahlul Bait itu bukan bermusuhan, tidak. Mereka itu orang yang saling berbaik. Mungkin orang saling bermusuhan kemudian saling menikahi, ada hubungan musaharah, hubungan perpisahan antara sahabat dengan Ahlul Bait, ya. Tidak, ya. Padahal mencintai Ahlul Bait dan mencintai sahabat tidak terdapat pertentangan. Tidak ada pertentangan mencintai apa? Ahlul Bait dengan mencintai sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, ya. Enggak. Ya. Kemudian hukum mencaci sahabat, bagaimana hukumnya? Mencaci maki sahabat terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sebagian lebih buruk dari yang lain. Di antaranya mencaci sahabat dan menganggap mereka kafir, murtad atau fasik. Orang yang melakukan ini tidak lagi dianggap mukmin. Kalau ada orang yang mencaci maki sahabat atau mengkafirkan sahabat, menganggap mereka sudah murtad semuanya, atau menganggap para sahabat adalah orang-orang fasik. Ya, orang yang berbuat seperti ini mereka bukan lagi orang mukmin, ya. Bukan orang mukmin. Bahkan dihukumi murtad dari agama ini, ya. Karena telah mendustakan keridhaan dan pujian Allah atas mereka yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena mereka mengingkari ayat yang jelas memuji sahabat dalam Al-Qur'an. Ya kan? Puluhan ayat dalam Al-Qur'an yang memuji para sahabat, ya kan. Kalau orang mengatakan tidak begitu, itu kan protes kepada Allah SWT. Quran memuji sahabat dalam puluhan ayat, ya. Kemudian kita katakan enggak, mereka bukan orang Islam, mereka orang murtad. Berarti kan memprotes Allah Subhanahu wa taala, ya. Meragukan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait dengan para sahabat, ya. Apa ayat memuji para sahabat? Kata Allah misalnya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan as-sabiqun orang-orang yang terdahulu, wal awwalun lagi pertama-tama, minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, wallazina tabauhum bi ihsan dan orang yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat ini Allah memuji, ya, sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka. Sekarang orang mengatakan mereka murtad. Bagaimana mereka murtad sementara Allah ridai mereka? Ya. Ayat yang lain misalnya kata Allah apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang mukmin ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Ya, dalam peristiwa apa? Baiatur Ridwan, ya. Jumlahnya 1.400 sahabat berbaiat, ya, kepada Nabi SAW, ya, demi menuntut darah Utsman, ya. Allah ridha kepada mereka. Sekarang orang mengatakan tidak, mereka adalah orang yang murtad. Enggak mungkin orang murtad diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Muhammadur Rasulullah di akhir surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Ya, para sahabat, kan. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, saling mengasihi sesama mereka. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu memusuhan. Kalau Syiah kan bayangannya begitu, kan. Ali itu enggak dimuliakan, kemana-mana pergi ditendang-tendang oleh sahabat, itu kan. Dia cuma sendiri doang, ya kan. Dia ketuk pintu sahabat-sahabat malam hari ketika Nabi sudah meninggal itu, minta dibaiat, gitu kan. Cerita begitu. Ya kan, enggak seorang pun, malah ditendang, rumahnya dibakar, kan. Istrinya waktu itu hamil, kemudian perutnya dijepit, kan. Lalu dia kemana? Padahal dia jagoan, kan. Kan begitu ceritanya. Nanti saya ceritain, ya, gimana mereka
mengangkat Ali dan menjatuhkan sahabat ya. Padahal sebenarnya juga menjatuhkan Ali kan. Coba bayangkan ya. Mereka bilang itu ya setelah Rasulullah meninggal itu para sahabat datang. Umar datang ke rumah Ali. Kemudian menyiksa orang di dalamnya, ya kan? Bahkan memukul Fatimah sampai keguguran. Dia lagi hamil. Sehingga lahir anak yang katanya namanya Muhsin. Jadi Hasan, Husain, Muhsin ya. Itu hamil karena dipukul, dia hamil dan gugur karena dipukul oleh Umar gitu kan. Lah Alinya kemana? Alinya jagoan kan. Enggak ada seorang pun yang meragukan ketangguhannya Ali bin Abi Thalib, keberaniannya, sahabat, ya kan? Padahal Ali dengan Umar itu hubungannya luar biasa baik. Umar pernah mengatakan, ya kan, bahwa Ali itu adalah orang yang paling besar jasanya membantu Umar dalam menjalankan pemerintahan, ya kan? Coba itu. Nah, Allah puji para sahabat, nggak ada itu yang mereka bermusuhan itu. Kata Allah, apakah Allah salah menginformasikan? Kata Allah apa? Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama Nabi, para sahabat itu keras terhadap orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sahabat murtad, sahabat sudah kafir, bahkan mengatakan sahabat itu kaum munafikun yang mereka mengikuti Nabi karena ingin kekuasaan, itu adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam yang mengatakan seperti itu. Apa benar sahabat adalah orang munafik? Ya kan? Orang munafik itu nggak mau berkorban harta, sahabat jangankan harta, nyawanya dikorbankan. Itu ciri orang munafik? Tidak. Ya. Yang kedua, menyematkan kepada mereka sifat-sifat yang menodai kehormatan mereka dalam agama, seperti menuduh mereka kikir, pengecut, ya. Mengatakan bahwa sahabat yang contohnya misalnya mengatakan sahabat yang bernama si fulan itu kikir atau pengecut atau sifat-sifatnya lain. Perbuatan ini termasuk dosa besar dan pelakunya harus diberikan hukuman sebagai peringatannya. Kalau ada orang misalnya menyindir-nyindir sahabat ya. Menyindir sahabat. Ada orang menyindir Abu Hurairah. Ya, padahal Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan kan. Dia bilang apa? Biasanya semakin banyak orang hafal semakin banyak lupa. Benar enggak? Jadi hadis-hadis Abu Hurairah itu dia ragukan dengan teorinya apa? Kan dengan ucapannya karena semakin banyak hafal makin banyak lupa. Barangkali Abu Hurairah lupa. Ya. Atau menyindir sahabat yang mengatakan dia yang ini terkenal sebagai orang yang kikir, yang ini sebagai orang pelit gitu kan. Apa bukti sahabat pelit? Ya. Bahkan mereka berbagi makanan ya yang sangat sedikit. Ya, coba baca kisah-kisah sahabat tentang hal itu. Ya. Jadi dia mendiskreditkan sahabat tertentu. Ini tidak kafir, dia tidak menganggap sahabat murtad, tapi mengatakan sahabat punya sifat buruk, gitu kan? Nah, ini dia tidak murtad, tapi dia melakukan dosa besar ya. Dia melakukan dosa besar yang harus ditegur oleh pemerintah ya. Baik dia menyebarkannya lewat ucapannya, lewat tulisannya, ya. Juga harus diingatkan ya, supaya tidak menjadi-jadi ya. Karena banyak orang yang ikut-ikutan zaman sekarang. Banyak orang terlalu enteng lisannya mencela sahabat. Ya. Mencela sahabat di perguruan tinggi Islam. Enak aja dia mengatakan ya kalau Muawiyah itu haus kekuasaan, ya kan? Dan sebagainya. Baik. Sampai jam berapa ini? Baik ya. Kemudian larangan mencaci para sahabat. Ya. Larangan mencaci para sahabat ya. Ada banyak larangan dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk mencaci para sahabat, ya. Jangankan para sahabat, orang mukmin biasa tidak boleh dicaci, apalagi ini para sahabat, ya kan? Di antara yang berisi larangan untuk mencaci para sahabat adalah firman Allah, ya. Kata Allah apa? Zalika masaluhum fit Taurah, ya. Zalika masaluhum Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghiza bihumul kuffar. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Apa sifat-sifat mereka di dalam Taurat? Sifat-sifat sahabat yang digambarkan dalam Taurat. Asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum. Kemudian apa lagi? Tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka sujud, ruku, ya. Ya, yabtaquna fadlan minallah. Ruku dan sujudnya semata-mata mencari karunia dari Allah, pahala dari Allah SWT. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Ya, bekas ya sujud mereka nampak di wajah mereka, ya. Itulah para sahabat dalam kitab Taurat. Apa dia? Coba apa sifat sahabat dalam Taurat? Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi sesama mereka, ya. Kemudian mereka senantiasa ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada. Ya, mereka senantiasa ruku dan sujud. Sahabat ridwanullah taala alaihim, ya. Mereka senantiasa beribadah, mengerjakan salat, ya. Kemudian apa lagi? Yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ikhlas dalam amal ibadahnya, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian perumpamaan sahabat dalam Injil apa? Wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah. Dan perumpamaan mereka dalam Injil bagaikan apa? Nah, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas batangnya. Coba lihat, ya. Lihat Nabi SAW ketika mulai berdakwah. Berapa orang yang mengikutinya? Ya kan? Sangat sedikit. Khadijah, Zaid, Abu Bakar. Lama-kelamaan makin banyak, ya kan? Makin banyak sahabat terus sampai akhirnya jumlah sahabat begitu banyak, ya. Seperti tunas tumbuhan. Awalnya tumbuhan itu tunasnya kan satu kan. Makin lama makin besar, makin kuat. Itu perumpamaan sahabat dalam apa? Dalam Injil, ya. Sehingga yu'jibu zurra, ya, sehingga membuat para penanamnya menjadi begitu kagum, ya. Dulu kecil, lemah, ya kan, entah hidup tenda gitu, kemudian apa menjadi besar, ya. Nah, ya, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dulunya orang kafir kan enggak menganggap musuh ini, ya kan, Nabi Muhammad ini, ya kan. Allah ini orang yang biasa gitu kan. Tapi kemudian mereka, umat Islam makin banyak jumlahnya, makin kuat. Nah, disitulah orang kafir apa? Mulai jengkel, mulai marah, mulai memerangi, ya kan. Kata Allah SWT, liyagiza bihumul kuffar, ya. Lihat, maka orang-orang yang dalam hatinya memiliki kebencian dan kedengkian terhadap sahabat, Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Lihat tadi, ya. Kenapa Allah SWT ya menjadikan para sahabat seperti itu? Lihat, awalnya kecil, kemudian bertambah, ya kan? Akhirnya makin besar jumlahnya. Yang membuat kagum para penanamnya. Penanamnya siapa? Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah SAW yang mendakwahi para sahabat. Akhirnya mereka bertambah jumlahnya, ya. Dan hal itu menjengkelkan orang kafir, ya. Benci orang kafir, bukan orang kafir di Jazirah Arab aja. Kafir Quraisy, ya kan, orang-orang Persia, orang Romawi semuanya benci terhadap Islam, ya. Maka dari situ ulama menyimpulkan orang yang benci sahabat, ya, dari sini Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam golongan orang-orang kafir. Kata Allah apa? Liyaghiza bihumul kuffar, ya. Pertumbuhan sahabat yang demikian cepat karena Rasulullah dakwah 23 tahun kan. Sahabat dulunya enggak ada seorang pun muslim, ya kan. Selain Rasulullah SAW, dalam dakwah beliau yang dalam jangka waktu itu jumlah umat Islam begitu banyak dari kalangan sahabat dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam tempat, ya. Orang kafir benci. Nah, benci kepada sahabat yang dulunya sangat sedikit jumlahnya sekarang menjadi besar, ya. Nah, orang yang mencaci maki sahabat itu Allah masukkan kepada golongan orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian sudah kafir sebelumnya kalian beriman, ya. Enggak boleh memperolok Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah, memperolok-olok Nabi, memperolok-olok para sahabat, ya. Sebagaimana orang-orang munafik, ya, mereka menghina para sahabat, ya. Mereka katakan apa? Arghabuhum butunan, paling suka makan, ya, wajbanuhum indal liqa, ya, dan paling penakut kalau berperang, ya kan? Paling banyak makan, paling penakut ketika berperang. Ini hinaan orang munafik kepada sahabat Nabi SAW. Kemudian, ya, salah seorang sahabat memberitahu Nabi bahwa ada orang munafik menghina sahabat seperti itu, ya kan?
Maka Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian memperolok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya? Ya. La ta'taziru. Jangan minta uzur. Ya, qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagian kaum munafik. Nah, jadi kalau orang suka mencela sahabat Nabi, dia termasuk kaum apa? Kaum munafik. Ya, dia termasuk kaum munafik. Karena munafik yang menghina sahabat di masa Nabi, enggak ada orang muslim. Sahabat lain menghina sahabat lain enggak ada. Yang menghina siapa? Orang munafik ya. Yang mereka mengolok-olok sahabat Nabi dan mencaci mereka. Maka Allah Ta'ala mensifati mereka dengan sifat yang amat buruk ini, yang menunjukkan adanya larangan keras dalam mencaci para sahabat. Jadi mencaci sahabat itu siapa? Orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Apa caciannya? Dia bilang mereka itu paling suka makan. Paling suka makan. Paling penakut kalau berperang, ya kan? Paling penakut ketika berperang. Padahal para sahabat, ya kan, banyak yang gugur di medan perperangan, ya kan? Dalil dari sunnah yang melarang mencela sahabat ya. Nabi SAW bersabda, kata beliau, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci sahabatku. Yang mana saja sahabat Nabi, ya kan? Baik yang ikut dalam fitnah ataupun yang tidak. Yang terdahulu masuk Islam maupun yang belakangan. Asalkan dia sahabat Nabi, tidak boleh dicaci ya. Seandainya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, itu tidak bisa menyamai satu mud kebaikan salah seorang dari mereka, bahkan setengahnya. Satu mud tadi apa? Sepenuh dua telapak tangan ini, itu satu mud, ya kan? Sedekah sahabat satu mud atau setengah mud itu nggak bisa disamai dengan sedekah sebesar dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud. Ada nggak orang yang sedekahnya sebesar gunung Uhud? Emas lagi, bukan uang, bukan makanan, tapi apa? Emas, ya kan? Kan nggak ada, ya kan? Menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari sahabat. Ya. Mereka berperang dengan Rasulullah SAW. Mereka berpisah dengan keluarganya, meninggalkan kampungnya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan nyawanya, ya kan? Mereka ahli ibadah. Mereka yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Ini adalah sebuah nas yang sangat jelas dan terang dalam mengharamkan cacian terhadap para sahabat. Bagaimanakah keadaan sahabat Nabi SAW? Ya, menyampaikan sabdanya. Bagaimanakah keadaan saat Nabi SAW menyampaikan sabdanya ini? Nabi SAW bersabda, mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Muslim biasa, bukan sahabat. Jambak kata Rasulullah, pasti babul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Muslim biasa dicaci maki itu adalah perbuatan fasik. Ya, perbuatan melanggar agama. Memeranginya adalah kufur, bukan kufur keluar dari agama ya. Nah, jika ancaman ini diberikan kepada orang yang mencaci kaum muslimin secara umum, maka bagaimana dengan orang yang terbaik dari kalangan sahabat, dari kaum muslimin, itu para sahabat. Mencaci maki orang muslim biasa saja dianggap apa tadi? Perbuatan fasik. Apalagi mencaci orang terbaik dalam agama kita, itu para sahabat. Tidak mungkin orang yang hidup setelah masa sahabat mengatakan saya lebih baik dari sahabat, nggak mungkin. Ya. Mereka langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Mereka paham Al-Quran, mereka paham sabda Rasulullah SAW. Mereka berjihad, mengorbankan nyawa, ya, meninggalkan kampungnya. Nggak mudah loh meninggalkan kampung untuk pindah ke kampung lain. Sementara kehidupan kita di situ, keluarga kita di situ, anak istri kita ada di situ. Para sahabat pindah ke Madinah semuanya, ikut Rasulullah hijrah ya. Berperang, nggak ada seorang pun yang memaksa untuk ikut berperang, nggak ada. Malah mereka daftarkan sendiri diri mereka untuk berperang, bahkan mereka mengharapkan syahid, ya kan? Kalau kita sekarang ini suruh jihad, pada mundur semua, takut mati, kan? Mereka justru mencari syahid, ya, fisabilillah. Jadi berhati-hati dari mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.